meminta keterangan terkait DPRD Kabupaten Ciamis, khususnya kinerja Badan Kehormatan DPR yang viral ya, yang banyak didiskusikan. Ada pemanggilan anggota dewan yang mempunyai utang piutang pribadi tapi dipanggil oleh BK, diminta klarifikasi oleh BK. Bagaimana Kang Din tanggapannya? Pertama, saya ingin mengemukakan aspek historis dulu dari keberadaan DPRD ini. Kenapa DPRD ada? Itu kan tidak lepas dari pemikiran filsafat Montesquieu abad ke-17, seorang filosof dari Prancis, bahwa kekuasaan itu harus dibagi, yang kita kenal dengan trias politika. Kenapa kekuasaan harus dibagi? Montesquieu melihat ketika abad pertengahan kekuasaan itu terpusat di tangan monarki, maka terjadi otoritarianisme, terjadi kesewenang-wenangan, terjadi abuse of power. Oleh karena itu, dia menyodorkan trias politika, pembagian kekuasaan yang salah satunya ada legislatif. Oleh karena itu, gedung ini adalah perlawanan terhadap otoritarianisme, perlawanan terhadap abuse of power, perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Nah, oleh karena itu, karena fungsinya begitu penting, maka orang-orang yang di dalamnya itu dipilih melalui pemilu yang sangat ketat. Kemudian setelah terpilih, maka perilakunya dijaga dengan tatib dan kode etik. Jadi tatib dan kode etik itu adalah tool atau alat agar orang-orang yang terpilih di dalamnya itu bisa menjalankan fungsi legislatif itu sebagai fungsi pengawasan, sebagai fungsi budgeting, sebagai fungsi legislasi gitu. Oleh karena itu tidak diharapkan dari anggota-anggota dewan ini justru muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan atau diduga menunjukkan tadi kesewenang-wenangan, menunjukkan abuse of power gitu loh. Gitu Kak Ari. Jadi bagaimana pemanggilan salah satu anggota dewan oleh BK? Setelah saya mengumpulkan data gitu, karena tertarik juga Kak Ari ya. Iya, menarik. Ini kok dewan sampai urusan utang piutang. Ya. Jadi saya tertarik mengumpulkan data lah gitu ya, dari berbagai sumber, dan akhirnya setelah mengkaji saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, ini BK harus mempertegas ya. Ini BK ini kan kalau menurut Prof. Jimli Asidiki itu kuasi peradilan gitu ya. Karena dia berhak memeriksa dan memutus suatu perkara gitu. Walaupun tidak selengkap ya di pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer atau pengadilan tata usaha negara, tapi ini dia berhak memeriksa, memutus ya perkara tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kompetensi absolut BK ini apa? Jadi perkara apa yang menjadi kewenangannya? Apakah semua perilaku anggota dewan menjadi kewenangannya, termasuk utang piutang? Ya, saya mengkaji misalnya undang-undang MD 3, kemudian Tatib 1 2020 ya, yang dikeluarkan oleh DPRD Ciamis, kemudian peraturan DPRD nomor 1 2017 tentang kode etik, peraturan DPRD nomor 2 2017 tentang tata cara beracara BK gitu ya. Itu kok secara eksplisit tidak menemukan bahwa utang piutang itu menjadi kewenangan BK. Kok utang piutang yang secara umum itu masuk ke ranah perdata kemudian bisa ditangani oleh BK gitu ya. Makanya ada yang komen, ini kok BK jadi debt collector gitu. Kan tidak lucu Bang Herinya. Ya, terus lagi katanya juga tidak disertai bukti-bukti. Bagaimana? Nah, itu. Nah, masuk ke teknis bagaimana suatu laporan diterima atau tidak oleh BK. Itu kan diatur ya di peraturan DPRD Ciamis nomor 2 tahun 2017. Di sana kan seperti di di kuasi-kuasi peradilan yang lain, misalnya di DKPP, di Bawaslu, itu kan ada mekanisme bagaimana suatu laporan bisa diterima. Memang di Undang-Undang MD 3, di peraturan DPRD tentang kode etik, tentang tata cara beracara BK, itu setiap orang
organisasi atau kelompok bisa melaporkan anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran, tapi dengan syarat ada bukti yang cukup. Nah, kenapa ada bukti yang cukup? Supaya tidak ada orang yang main-main asal melaporkan saja tanpa ada pertanggungjawaban. Ini juga untuk menjaga marwah DPRD sendiri, ya, sehingga jangan menjadi bulanan-bulanan pihak-pihak tertentu gitu ya, dengan saringan bahwa ketika mengadukan itu harus disertai bukti yang cukup. Itu menjadi benteng bahwa orang boleh mengadu tapi harus bertanggung jawab dengan disertai bukti yang cukup gitu loh. Apa bukti yang dipakai oleh BK kan bisa saja keterangan si pengadu, tapi tidak cukup keterangan pengadu, ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis gitu loh. Jadi kalau hanya keterangan pengadu diamini, lah ini bisa bahaya nanti. Misalnya ada anggota dewan yang nunggak ke leasing, ya, masa leasing lapor ke BK gitu, kan menjadi tidak lucu Bang Heri ya. Nah, di kasus Pak Ipung itu kan kontradiktif ya. Misalnya ketika BK setelah melakukan verifikasi menyatakan bahwa pengadu tidak bisa menyatakan bukti-bukti otentik terkait utang piutang itu loh. Kenapa kalau tidak ada bukti otentik pas laporan diterima? Padahal di laporan itu kan ada verifikasi administrasi tentang identitas dan materi pengaduan. Di materi pengaduan itu harus ada bukti yang diserahkan. Mengenai kejadian ini sebaiknya bagaimana? Saya pikir ini harus segera diselesaikan. Ya, BK segera hentikan proses ini menurut saya. Karena kan dari sisi persyaratan pelaporan aja kan yang tidak didukung oleh bukti yang cukup, ya, itu kan sudah tidak memenuhi. Tapi kalau BK lanjut, saya pikir Pak Ipung sebagai anggota dewan mempunyai hak membela diri, dan itu diatur juga dalam tata cara dalam kode etik, dalam tatib gitu ya, membela diri. Bisa saja kalau misalnya Pak Ipung berpikiran bahwa ini pimpinan BK dan anggotanya sudah melanggar undang-undang, padahal salah satu kewajiban anggota dewan itu kan melaksanakan Undang-Undang 45 dan menaati peraturan perundang-undangan. Kalau dia melanggar bisa saja diadukan balik gitu loh, supaya dia beradu secara argumentatif dapat di forum resmi gitu loh. Gitu Bang Heri. Siap. Harapannya untuk DPRD Kabupaten Ciamis? Ya, Pak Heri, saya sangat berharap banyak karena di DPRD kan banyak kawan-kawan saya juga gitu ya, yang dulu di pergerakan gitu. Sekali lagi, gedung ini adalah lambang dari anti otoritarianisme, anti abuse of power, anti sewenang-wenangan. Saya berharap dewan yang sudah diberi fungsi untuk melaksanakan visi pemikiran Montesquieu ini, ya, tolong saya berharap fungsi-fungsi dewan itu bisa berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi untuk membeleng kekuasaan eksekutif. Kalau fungsi itu tidak berjalan, ya secara substansi kita akan kembali lagi ke zaman otoritarianisme. Saya pikir itu Pak Heri. Oke, terima kasih Kang Dit. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Kang Ipung, selamat sore. Selamat sore. Mohon bisa memberikan keterangan terkait sedikit polemik ya antara anggota DPR dan Badan Kehormatan DPR. Mungkin bisa memberi keterangan Kang Ipung. Ya, terima kasih ya. Ya, nama saya Ipung Purwana, anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari fraksi Partai Gerindra. Terkait dengan undangan klarifikasi dari BK ya pertanggal 6 April 2023 ya tentang ada salah seorang pengaduan yang berinisial K ya. Sebetulnya ya bukan ranah BK lah. Ini ranahnya ranah undang-undang, sebetulnya undang-undang perdata ataupun pidana. Merasa keberatan? Dia merasa keberatan, melampaui batas kewenangannya. Ya, kalaupun ini kan harus jelas dulu. Kalau memang
ada pengaduan, ya kan harus diidentifikasi dulu Pak. Secara administrasi, apakah masuk nggak ke ranah pelanggaran? Kan di sini udah jelas. Kalau dewan kan, kalau melanggar sumpah janji sebagai anggota dewan, ataupun melanggar kode etik, saya tidak melaksanakan rapat paripurna dan lain sebagainya, itu kan ada jelas. Baru saya menerima lah.